Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Gandian RC. Di video kali ini kita akan bahas dua remote RC Adventure. Dan remote ini sendiri tentunya pemiliknya ada peminatnya masing-masing ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara membanding remote ini dan bagaimana cara pemasangan remote ini di RC Adventure. Serta bagaimana sih rasanya menggunakan remote ini? Saya juga baru pertama kali menggunakan remote ini ya teman-teman ya. Karena ada teman saya menggunakan remote ini, dia tidak terbiasa dengan remote yang satunya. Gak perlu lama-lama lagi, yuk kita cek videonya dan selalu enjoy. Baiklah teman-teman, inilah penampakan remote-nya. Remote ini sendiri biasa digunakan untuk RC drone ataupun RC pesawat. Nah teman-teman sudah pernah mendengarnya ya. Dan untuk remote yang kedua ini adalah paling umum untuk digunakan RC Adventure ataupun juga bisa dibilang dengan remote pistol. Tentunya teman-teman juga sudah tahu apa sih kegunaan remote drone ini. Remote drone ini juga bisa digunakan untuk RC Adventure. Nah dan remote ini dibekali dengan 6 channel dan berbagai fitur tombol-tombol untuk memfungsikan winch atau dan lain-lain. Remote ini sendiri dibanderol dengan harga 670. Jadi apa sih kelebihan dari remote ini sehingga harganya pun cukup mahal? Baiklah, saya akan tunjukkan cara pemasangannya. Terutama teman-teman tentunya harus memiliki remote flashkey-nya, kemudian ESC 1060 serta receiver yang telah didapatkan dari remote ini. Bahkan teman-teman jangan sampai hilang bendingnya ya teman-teman ya, karena ini adalah nyawa untuk membandingnya. Nah teman-teman cukup menggunakan baterai yang teman-teman punya ataupun Lipo dan Lion. Oke, nggak perlu lama-lama lagi, kita akan bahas cara pemasangannya. Baiklah teman-teman, hal yang pertama tentunya teman-teman akan meletakkan ESC baterai sesuai keinginan teman-teman. Nah saya sendiri meletakkan ESC nya sesuai dengan bawaan aslinya ya teman-teman ya. Nah untuk yang kedua otomatis teman-teman harus mencolokkan kabel dinamo ini ke ESC. Nah kabel dinamo ESC ini jika terbalik nggak apa-apa ya teman-teman ya, karena kita akan mengetahuinya setelah aktif. Jika terbalik maka kita akan gunakan trim untuk membalikannya. Selanjutnya inilah penampakan receivernya. Nah receiver ini sendiri teman-teman harus menyediakan bendingnya ya teman-teman ya, dan jangan sampai hilang, karena jika hilang remote ini tidak akan bisa dibanding dan digunakan untuk remote flashkey ini. Oke, selanjutnya untuk pemasangan ESC ke receivernya. Nah untuk pemasangan ESC ini ke receivernya nggak boleh terbalik ya teman-teman ya, yaitu harus di posisi channel 3 seperti contoh di gambar ini. Nah teman-teman jangan sampai terbalik ya. Kemudian untuk kabelnya sendiri yang warna putih itu teman-teman bisa melihat kan di videonya, itu ada yang warna putih, teman-teman harus posisinya di atas ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terbalik, jika terbalik maka akan tidak aktif ataupun tidak menyala. Kemudian untuk pemasangan kabel servonya ini teman-teman harus di posisi 1 seperti contoh di gambar ini juga teman-teman. Nah jadi jika teman-teman memasukkan di channel lain maka tidak akan fungsi untuk dituasnya. Jadi teman-teman harus meletakkan kabel servo ini di posisi channel 1 ya teman-teman ya. Oke, next lanjut. Oke teman-teman, inilah penampakan remote-nya. Nah remote ini sendiri memiliki tombol tuas kanan kiri serta maju mundur dan switch yang untuk mengaktifkan lampu-lampu serta yang lain-lain ya teman-teman ya. Baiklah, jadi sebelum kita membahas untuk pemasangan pembandingannya, saya akan menunjukkan cara menghidupkannya. Nah teman-teman bisa melihat kan yang di video itu ada tombol sebelah kiri dan sebelah kanan harus diaktifkan secara bersamaan. Tetapi karena ini masih belum ada di bending maka dia akan berbunyi seperti ini ya teman-teman ya. Baiklah, selanjutnya kita akan coba mengaktifkan receiver dan ESC nya, dan teman-teman bisa melihat itu lampunya berkedip dengan lambat ya teman-teman ya. Ini menandakan bahwasannya remote juga belum bisa di bending. Nah kita akan coba dulu sebelum di bending secara normalnya ya teman-teman ya. Jadi kenapa saya buat seperti ini, agar teman-teman nanti memilikinya dan menemukan masalah seperti ini teman-teman tidak ragu lagi. Itu sebabnya saya buat video seperti ini agar teman-teman nantinya memiliki tidak ragu lagi. Nah jadi apa sih om yang buat masalahnya tidak bergerak padahal di receiver dan ESC sudah hidup?
Nah baiklah teman-teman, jadi permasalahannya di bending ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mencolokkan bending di tulisan BFCC. Nah seperti itu ya teman-teman ya, tulisan tadi seperti gambar tadi. Jika teman ragu silahkan lihat lagi di gambar tadi ya teman-teman ya. Nah setelah dicolokkan seperti itu, maka lampu ini akan berkedip kencang seperti ini, menandakan bahwasan receiver ini telah mencari bendingan untuk remote-nya. Nah untuk mengaktifkannya jangan lupa teman-teman menghidupkan secara bersamaan tombol kiri dan kanan ya teman-teman ya. Dan untuk tuasnya sendiri teman-teman harus di posisi ke bawah bagian untuk gasnya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Nah teman-teman bisa melihat kan bahwasannya di remote ini sudah aktif dan sudah timbul gambar pesawatnya ya teman-teman ya. Jadi ini menandakan sudah aktif. Inilah teman-teman penampakan menggunakan remote PlaySky di RC Adventure. Teman-teman bisa melihat kan bahwasannya semuanya berfungsi dengan normal ya teman-teman ya. Jadi hanya caranya dan untuk penggerakannya yang berbeda. Tetapi ini peminatnya ada masing-masing ya teman-teman ya. Ada yang sudah terbiasa dengan remote ini, ada yang tidak dengan terbiasa dengan remote ini. Tetapi fungsinya sama kok, masih bisa digunakan untuk RC Adventure. Oke teman-teman, selanjutnya untuk pemasangan lampunya ini cukup gampang ya teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan lampunya itu teman-teman hanya mencolokkan bagian colokan lampu JST nya ini di atas ya teman-teman ya. Jadi colokan ini teman-teman colok di bagian atas yang arah di atas servo, gak salah teman-teman. Pokoknya di atas servo itu ada colokan lagi ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mencolokkan mengikuti yang bagian JST ada kawatnya itu, teman-teman colokkan bagian bawah ya teman-teman ya, ke bawah arahnya teman-teman gitu, maksudnya arahnya ke bawah ya teman-teman ya. Nah maka dia akan aktif. Nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk winch, lampu serta yang lain-lain masih bisa ya teman-teman ya, karena fiturnya ini sangat banyak di remote ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah melihat bagaimana cara pemasangan remote drone untuk RC Adventure. Dan sekarang kita akan membuat pemasangan untuk remote pistol ataupun remote yang umum biasa digunakan untuk RC Adventure. Nah, ini untuk yang pertama yaitu servo di channel 1 ya teman-teman ya, dan ESC di channel 2. Nah, mungkin sebagian teman-teman sudah pada tahu ini tentang remote ini karena ini adalah umumnya untuk RC Adventure. Tetapi bagi yang buat awam ataupun baru pemula untuk mengenal remote ini mungkin tidak tahu cara pemasangannya. Walaupun terlihat gampang tetapi ini sulit dikerjakan kalau buat pemula. Nah jadi teman-teman ya, intinya servo itu di channel 1 dan ESC di channel 2. Nah dan setelah itu akan aktif seperti ini. Oke teman-teman, setelah aktif seperti ini, jika teman-teman menemukan masalah untuk bannya putarannya terbalik, jadi teman-teman gak usah ragu ya, bisa digunakan dengan cara membalikkan kabel dinamo ataupun menggunakan trim sebelah kanan ini dengan digeser aja ya teman-teman ya. Jadi ini trim gasnya. Dan jika servo terbalik maka teman-teman geser aja servo sebelah kiri bagian trimnya. Nah begitu saja ya teman-teman. Maka untuk fungsi-fungsinya bisa menormalkan putaran ban atau untuk servonya menormalkan belok kanan kirinya sesuai dengan kebutuhan teman-teman gas ataupun kemudi ya teman-teman ya. Nah oke teman-teman, jadi cukup sekian dulu, itulah penjelasan saya. Jika ada salah dan maaf, maksud saya seperti itu ya teman-teman ya. Udah ngacau ini, udah malam. Jadi antara dua remote ini sebenarnya fungsinya sama ya teman-teman ya, bisa digunakan untuk RC Adventure. Jadi jika ada teman-teman kurang paham ataupun yang baru memulai, jika ingin bertanya silahkan tanyakan kepada saya ya teman-teman ya melalui kolom komentar. Jadi cukup sekian dulu. Jika bermanfaat mohon like, subscribe dan share kepada teman-teman yang baru belajar ataupun yang membutuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
got me feeling so down. Can't get